Baik, cek apakah suara saya terdengar? Dengar. Oke, ini langsung kita mulai aja atau mau nunggu teman-teman yang lain? Ini sudah telat 8 menit, kita mulai aja ya. Sepakat? Oke. Oke. Ya. Apakah screen-nya udah terlihat? Sudah. Udah. Baik, saya mulai. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi mohon maaf sekali teman-teman karena Senin kemarin saya berhalangan untuk bisa mengisi kelas sore. Oleh karenanya pertemuan Senin kemarin yang sudah terjadwalkan Senin kemarin saya ubah di hari Kamis hari ini gitu. Dan di tempat saya akan hujan deras. Jadi kalau misal kurang terdengar bisa diberitahukan gitu ya. Karena ini sepertinya akan hujan deras gitu. Nah, materi yang akan kita diskusikan hari ini adalah terkait dengan morfologi gitu. Apa sih itu sebenarnya morfologi gitu ya? Jadi kita membahas terkait dengan proses morfologis dalam bahasa Indonesia gitu. Nah, jadi sebenarnya apa sih itu sebenarnya proses morfologis gitu kan? Nah, jadi pembentukan kata dalam bahasa Indonesia itu ada beberapa strategi gitu atau ada beberapa cara dalam pengembangan kosakata bahasa Indonesia. Ada 3 cara atau strategi pengembangan kosakata dalam bahasa Indonesia. Yang pertama adalah penciptaan, yang kedua penyerapan, dan yang ketiga adalah proses morfologis. Nah, penciptaan itu meliputi yang pertama akronim. Misal Tilang, Manula, Rudal, Raskin gitu ya. Atau dia adalah bentuk-bentuk mempersingkat gitu ya, rudal, peluru kendali, raskin, beras miskin, dan sebagainya gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah penggunaan nama merek atau label. Misalnya, penggunaan merek odol dan silet. Ya, jadi odol dan silet itu adalah nama merek yang digunakan atau mengalami menjadi sebuah nama. Kemudian yang kedua adalah penyerapan gitu. Nah, penyerapan itu ada 4 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu adalah penerjemahan langsung. Misalnya, pada kata network, dia mengalami proses penerjemahan langsung gitu ya, network, net jaring, menjadi jaringan gitu. Yang kedua adalah penerjemahan konsep gitu. Misal download, akhirnya konsepnya diambil ya, diserap gitu menjadi unduh ya. Karena kalau download itu kan down itu turun, berarti dia berupaya untuk menurunkan gitu ya. Jadi akhirnya padanan kata dalam bahasa Indonesianya menjadi kata unduh atau mengunduh gitu. Nah, yang ketiga adalah adaptasi. Nah, adaptasi itu adalah yang pertama adalah penyesuaian ejaan. Misal pada kata activity menjadi aktivitas. Suku kata TJ itu tidak berterima di bahasa Indonesia dan tidak ada ya, satu kata pun tidak ada yang berakhir dengan TY gitu. Akhirnya mengalami penyesuaian ejaan menjadi aktivitas TY berubah jadi tas, TAS gitu. Nah, yang kemudian adalah adopsi, yaitu adalah pengambilan utuh seperti pada kata aslinya. Misalnya unit menjadi unit, hanya berubah atau mengalami perubahan bunyi sebagaimana fonem dalam bahasa Indonesia gitu. Nah, yang ketiga inilah yang akan kita diskusikan dalam pertemuan kali ini, yaitu adalah proses morfologis. Nah, proses morfologis itu meliputi 3 mekanisme gitu. Yang pertama adalah afiksasi atau proses pengimbuhan, reduplikasi, dan juga komposisi gitu.
Nah, sebenarnya apa sih itu proses morfologis? Jadi, proses morfologis itu adalah proses pembentukan morfem atau gabungan morfem menjadi sebuah kata. Nah, morfem adalah satuan gramatikal terkecil yang mempunyai makna. Contohnya gitu, pada kata dilepas terdapat dua morfem, yakni morfem di dan morfem lepas. Akhirnya membentuk sebuah kata menjadi dilepas. Nah, intinya proses morfologis itu adalah proses dalam rangka atau dalam upaya atau proses pembentukan kata. Gitu. Nah, proses morfologis dalam bahasa Indonesia itu ada tiga mekanisme, ada tiga cara gitu. Yang pertama adalah proses afiksasi, reduplikasi, dan juga komposisi. Lanjut. Nah, teman-teman kalau materi afiks bahasa Indonesia itu sudah diterangkan di SMA, betul? Atau belum? Sudah. Sudah. Jadi karena sudah, jadi ini sekilas aja gitu ya. Nah, afiks bahasa Indonesia itu ada meliputi prefiks, sufiks, infiks, konfiks, tergantung lekatannya ya. Kalau prefiks di depan dengan lekatan yang menasal, berpenasal dan sebagainya, sufiks akhiran i, kan, an, infiks di dalamnya ada el, em, er, konfiks adalah lekatan depan belakang gitu. Menasalkan, menasal i dan sebagainya gitu. Lanjut. Nah, karena materi ini sangat banyak gitu ya, dan teman-teman sejatinya sudah mendapatkan materi ini di SMA, maka yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah aturan-aturan atau kaidah-kaidah yang ada dalam afiks bahasa Indonesia gitu. Meliputi adalah aturan umum, aturan khusus, dan juga berupa catatan-catatan pengecualian. Nah, aturan umumnya gitu. Misal, dalam prefix menasal gitu ya. Menasal itu kan, menasal itu nasalnya akan menyesuaikan sesuai dengan kata lekatan yang diikutinya atau kata dasarnya gitu ya. Misalnya, menasal bertemu rusak menjadi merusak. Terus menasal bertemu balik menjadi membalik, ada huruf M gitu. Kemudian menasal bertemu cuci menjadi mencuci. Menasal bertemu sapu menjadi menyapu dan sebagainya gitu. Nah, catatannya adalah menasal yang bertemu huruf KTSP menjadi luluh. Ini semuanya udah paham ya. Yang kedua, untuk konsonan rangkap atau klaster itu tidak berlaku luluh. Meskipun diawali dengan KTSP gitu ya, karena dia adalah bunyi klaster, maka tidak luluh. Contoh, memprovokasi, mengkritik, memproklamasi, dan sebagainya gitu. Jadi yang klaster, yang konsonan rangkap itu tidak luluh. Yang ketiga, catatan yang ketiga, kata dengan satu suku kata itu lekatannya menasalnya menjadi menge. Jadi misalnya dilekati dengan kata bom jadinya mengebom, mengelap, mengepel, mengebor, mengecor, mengetik. Gitu ya. Satu suku kata tunggal, bor bertemu menasal ditambahi jadinya mengebom, lapel, bor, cor, tik. Nah, untuk kata tik itu yang baku adalah tik ya, bukan ketik. Jadi kalau mengetik itu menasal bertemu tik. Jadi kalau misal ditanyakan tik dan ketik yang baku yang mana? Yang tik. Jadi kata ketik itu tidak baku gitu. Kemudian aturan berikutnya adalah pada afiksasi ter dan di. Langsung ke catatannya saja. Kata menasal, menasal ter dan di itu fungsinya adalah pembentuk verba atau kata kerja. Nah, makna ter itu memiliki makna pasif gitu. Tidak sengaja, sudah selesai, dan tidak memerlukan pelaku. Misal, pada kata pada kata terpukul gitu ya. Berarti kalau terpukul itu maknanya dia pasif gitu ya. Terus terpukul itu tidak sengaja gitu loh, dia terpukul.
maka dia tidak sengaja terpukul. Konsep ter itu dia tidak sengaja. Terus sudah selesai gitu. Konsepnya berarti dia sudah mengalami pukulan gitu ya, sudah terpukul dan tidak memerlukan pelaku. Misal konsep terpukul itu tidak membutuhkan pelaku karena tidak wajib diikuti oleh subjek atau objek gitu ya, tidak wajib diikuti oleh pelakunya gitu. Nah, beda cerita kalau dengan yang makna di. Makna di itu berarti aktif, sengaja, sedang berlangsung, dan memerlukan pelaku. Contohnya gini, dipukul berarti dia aktif, pelakunya aktif gitu ya, melakukan aktivitas pukul. Kemudian sengaja, kucing itu dipukul, berarti sengaja kucingnya dipukul gitu. Prosesnya sedang berlangsung aktivitas memukulnya dan memerlukan pelaku gitu. Lanjut. Kemudian aturan berikutnya adalah aturan ber dan ter. Langsung ke catatannya saja. Awalan ber itu bervariasi menjadi bel jika dirangkai dengan kata ajar. Dan awalan ter itu bervariasi menjadi tel jika dirangkai dengan kata anjur. Misal ya, ini pengecualiannya yang saya temukan hanya satu dan setahu saya juga hanya satu. Ber jadinya belajar. Terus bertemu anjur jadinya ter bertemu anjur menjadinya telanjur. Ini adalah pengecualian tunggal. Jadi cuma hanya kata ini, belajar dan telanjur. Misal ada yang lain, itu adalah kaidah-kaidah yang sesuai dengan konsep luluhannya gitu. Nah, kemudian catatan yang kedua adalah awalan ber dan ter itu bervariasi menjadi be dan te jika dirangkai dengan kata yang suku pertamanya berbunyi r dan er. Contoh, kata becermin, bukan bercermin. Kata beserta, bukan berserta. Terus kata terpercaya, itu yang betul terpercaya, bukan terpercaya. Tetapi ada juga pengecualian. Nah, yang bawahnya itu tidak mengalami perubahan pada kata berperang dan terperas. Ada yang tahu kenapa yang bawah itu tidak mengalami perubahan? Kenapa R-nya tetap ada, tetap muncul? Atau harusnya nggak muncul ya? Jadi, yang bawah itu, yang berperang dan terperas, itu tidak muncul karena R-nya itu bukan suku pertamanya. Jadi R dalam kata berperang itu ikut suku kata yang kedua. Jadinya berperang. Gitu ya. Jadi R-nya tetap muncul afik bernya tetap tidak mengalami kehilangan R-nya gitu. Tapi kalau yang bekerja misal, itu kan ker-nya ikut kata kerja yang pertama R-nya, jadinya bekerja gitu. Mungkin sampai sini ada yang mau atau perlu ditanyakan? Belum? Saya lanjut ya. Nah, sekarang kita apa yang namanya? Main gitu ya, permainan mana yang benar gitu. Ini yang benar mencolok atau menyolok?
mencolok atau menyolok atau mensolok. Yang A atau yang B? A. A. Iya, A. Karena C ya, mencolok. Yang selanjutnya, menyucikan atau mencucikan. Yang B. Yang Yang B. B. Oke. Oke. Itu kalau yang ditanyakan kalau cuci ya. Tapi sebenarnya dua-duanya bisa ya. Kalau menyucikan itu konsepnya adalah menjadikan suci gitu ya. Berarti dia menasal bertemu kata suci. Menasalkan bertemu suci gitu ya. Dan yang B itu menasalkan bertemu kata suci. Jadi sebenarnya dua-duanya benar. Tapi kalau dalam mana yang benar perbandingan katanya, kemungkinan adalah yang diharapkan adalah suci, yang mencucikan gitu ya. Tapi sebenarnya dua-duanya ada dalam KBBI. Dua-duanya betul gitu. Gitu ya. Lanjut. Yang betul menertibkan atau mentertibkan. Menertibkan. Oke. A. Oke. Ya, A. Menertibkan dulu. Terus selanjutnya menerjemahkan atau menterjemahkan. Menerjemahkan. Oke. A. A, luluh. Terus mengilat atau mengkilat. 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 Mengilat. Oke. A. Iya. Tadi ada yang A, ada yang B. Mengilat ya, karena luluh. Mengkilat itu ada nggak ya di KBBI? Mengilat, meskipun mengilat itu konsepnya mengilat. Adalah yang diharapkan mengkilat gitu ya, tapi karena luluh jadinya mengilat. Kalau mengkilat tidak ada. Mengkilat itu tidak baku. Kemudian mempunyai atau mempunyai. Mempunyai. A atau B? B. B. Yang B kenapa? B. Yang B kenapa? Yang A yang kenapa? Yang A, B-nya luluh. Oke. Makasih Mas Fauzi. Yang B tadi yang jawab B, kenapa? Oke. Jadi ini mempunyai atau mempunyai yang betul adalah mempunyai. Ada P-nya yang B. Kenapa? Karena ini pengecualian ya. Karena sebenarnya kata punya itu kata aslinya bukan punya, tapi empunya. Jadi dianggap tidak luluh. Gitu. Jadi yang muncul mempunyai, bukan memunyai. Boleh dicek di KBBI ya. Yang betul adalah ada P-nya, mempunyai. Ini pengecualian ya, pengecualian satu kata ini. Kemudian bawahnya memesona atau mempesona. A. A. Memesona. Oke. Ah, kemudian mempengaruhi atau memengaruhi. A. Oke. Kemudian memercayai atau mempercayai. A. Oke. A ya, mempercayai, luluh ya. Kemudian memerhatikan atau memperhatikan. Memperhatikan. Oke. Memperhatikan. Kenapa? Kenapa yang jawab memperhatikan kenapa? Kenapa nggak luluh?
Karena kata dasarnya bukan perhati ya. Kata dasarnya hati. Bukan, jadi nggak luluh ya. Jadi bukan memerhatikan, tapi memperhatikan. Karena kata dasarnya hati. Boleh dicek di KWWI juga ya teman-teman. Mungkin sampai sini ada yang perlu ditanyakan? Atau lanjut? Lanjut. Oke. Lanjut. Oke, saya lanjutkan. Selanjutnya adalah reduplikasi atau pengulangan kata. Nah, tadi kan yang pertama tadi adalah proses afiksasi. Nah, ternyata proses morfologis atau proses pembentukan kata dalam bahasa Indonesia itu juga dilalui atau dengan cara reduplikasi atau pengulangan kata. Nah, yang saya munculkan dalam slide ini itu adalah bentuk reduplikasi utuh atau reduplikasi sempurna. Nah, karena sebenarnya ragam atau jenis reduplikasi itu ada banyak ya. Reduplikasi berubah bunyi, reduplikasi semu, reduplikasi sebagian, dan sebagainya gitu. Nah, teman-teman bisa banget cek di KBBI. Ada itu macam-macam reduplikasi gitu. Nah, yang saya munculkan di sini adalah bentuk reduplikasi utuh. Nah, jadi reduplikasi yang pertama itu adalah, ini ada di soal ya, kalau teman-teman sudah mengerjakan pasti tahu itu yang pertama. Duduk-duduk dan makan-makan itu dianggap sama, yaitu fungsi pembentuk verba atau pembentuk kata kerja. Maknanya apa sih? Maknanya kalau sedang duduk-duduk dan makan-makan, makna yang melekat dalam kata reduplikasi duduk-duduk dan makan-makan adalah iteratif atau sifatnya lama, santai, tidak kaku, gitu ya. Jadi kalau sedang duduk-duduk itu sedang bersantai-santai itu juga bisa berlaku ya. Kemudian waktunya lama pun dengan kata makan-makan gitu. Nah, sedangkan yang selanjutnya datang-datang dan pulang-pulang itu fungsinya adalah pembentuk adverbia atau keterangan. Maknanya memberikan keterangan gitu. Nah, selanjutnya yang nomina atau pembentuk kata benda itu misalnya pada ahli-ahli dan bahan-bahan gitu ya. Maknanya apa sih? Maknanya jamak gitu ya. Ahli-ahli berarti banyak ahli. Bahan-bahan berarti bahannya ada banyak atau banyak bahan gitu. Nah, yang selanjutnya adjektiva atau sifat gitu. Contohnya adalah kecil-kecil, gemuk-gemuk, kemudian kuat-kuat, cepat-cepat gitu. Nah, fungsinya pembentuk adjektiva atau sifat, maknanya jamak, kemudian intensif, kesungguhan gitu misalnya. Yang cepat-cepat, Randy mengerjakan tugas rumah dengan cepat-cepat gitu. Berarti sifatnya adalah intensif gitu. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah contohnya adalah diam-diam dan benar-benar. Fungsinya pembentuk adverbia atau keterangan gitu. Maknanya yang memberikan keterangan gitu ya dalam konteks kalimatnya gitu. Selanjutnya numeralia atau pemberian numeral ya, angka gitu. Misalnya 1, 1, 2, 2, 3, 3, 9, 9 dan sebagainya gitu ya, pembentuk numeral. Kemudian pronomina itu sini sini, fungsinya pembentuk nomina, maknanya jamak dan maknanya negatif. Kemudian interrogatif, apa-apa, siapa-siapa, fungsinya pembentuk nomina, maknanya jamak. Gitu. Nah, untuk yang materi reduplikasi ada yang perlu ditanyakan? Atau dilanjut? Lanjut.
Oke. Saya lanjut ya. Nah, selanjutnya adalah komposisi atau bentukan kata. Nah, kalau komposisi dalam bahasa Indonesia itu terbentuk komposisinya melalui frasa atau dari frasa dan juga kata majemuk. Nah, materi frasa kan sebenarnya teman-teman SMA materi kelas 10 ya udah dapat materi frasa gitu. Jadi untuk materi frasanya dianggap sudah menguasai gitu ya. Maka yang saya tampilkan dalam slide ini adalah dari konsepan kata majemuk gitu. Nah, teman-teman bisa memperhatikan di layar untuk yang sebelah kanan dan kiri gitu ya. Kita bagi dua, kiri dan kanan. Yang kiri itu yang meja tamu, rumah sakit, tulang belakang dan sebagainya. Sampai tulang belakang, dan kata majemuk yang kanan, meja hijau, efek rumah kaca, tulang punggung gitu. Ada yang tahu ini membedakannya sebenarnya yang kiri itu apa, yang kanan itu apa sih gitu? Kalau kata majemuk meja tamu, itu konsepnya apa konsepnya? Konsepnya meja tamu itu apa? Meja. Tapi kalau konsepan meja hijau, konsepnya apa konsepnya? Bukan meja yang sebenarnya. Oke. Atau meja hijau juga dapat diartikan Pengadilan. pengadilan. Oke. Oke. Yang kedua rumah sakit, konsepnya rumah gitu ya. Yang kedua efek rumah kaca, konsepnya apa konsepnya? Efek rumah kaca. Apakah ini efek rumah yang dipasangi kaca? Bukan. Bukan. Apa konsepan dari ini? Efeknya dari gas-gas monoksida gitu, Mas. Oke. Gas panas yang terperangkap gitu ya. Efek Ya, rumah kaca itu. Atau belum pemanasan juga bisa ya. Oke. Selanjutnya yang bawahnya. Tulang belakang. Itu konsepannya apa? Tulang. Tulang. Nah, kalau tulang punggung? Berkekuatan. orang yang mencari nafkah. Oke, orang yang mencari nafkah. Pencari nafkah gitu ya. Lalu, kalau yang di sebelah kiri, lalu kira-kira yang sebelah kiri itu yang apa, yang kanan itu yang apa? Yang kiri itu kan konsepannya di dalamnya ya, di dalam katanya meja tamu, ada unsur mejanya gitu. Rumah sakit ada unsur rumahnya, tulang belakang ada unsur tulangnya. Maka konsepnya berarti yang sebelah kiri itu apa sih sebenarnya? Kata majemuk apa sih? Jenis apa? Berarti, atau yang sebelah kanan? Yang sebelah kanan itu meja hijau, bukan meja, bukan hijau. Maka yang sebelah kiri itu disebut dengan kata majemuk endosentris. Sedangkan yang sebelah kanan itu adalah kata majemuk eksosentris. Kalau endosentris itu berarti konsepannya di dalamnya ya, di dalam susunan katanya. Kalau eksosentris konsepannya ada di luar dari susunan kata yang membentuknya gitu. Nah, tapi teman-teman tahu ya perbedaan frasa dan juga kata majemuk? Kan sama-sama gabungan kata ya, frasa dan kata majemuk. Tahu bedanya atau belum? Lupa.
Apa? Apa Mas Lupa. Fauzi? Oh, lupa. Lupa. Jadi, kalau frasa, itu sebenarnya sama-sama ya. Frasa kata majemuk itu sama-sama gabungan kata ya. Bedanya, kalau frasa itu frasa itu tidak membentuk makna baru. Sedangkan kata majemuk itu membentuk makna baru gitu. Ada makna lekatan baru yang melekati kata majemuk. Sedangkan frasa itu maknanya tidak baru ya, maknanya berdasarkan susunan kata yang membentuknya gitu. Mungkin sampai sini ada yang perlu ditanyakan? Belum? Belum. Belum. Saya lanjutkan ya. Nah, kita main lagi. Mana yang benar? Mana yang salah? Yang benar, daur ulang atau daur ulang gabung atau daur ulang yang dipisah? Bisa. Bisa. Oke, bisa. Oke. Yang betul, yang benar daur ulang pisah ya. Yang betul duta besar digabung atau duta besar dipisah? Bisa. Oke. Pisah. Ya, ini dua kata ya, duta besar itu dipisah. Yang betul, kerjasama digabung atau kerjasama dipisah? Gabung. Gabung. Ada yang gabung, ada yang pisah. Yang betul dipisah. Kerjasama itu dipisah. Itu ya. Terus yang bawahnya, apapun pisah atau apapun gabung? Gabung. 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 Pisah. Oke, pisah. Yang betul pisah ya, apapun itu pisah. Bukan apapun. Apapun itu tidak berterima. Jadi apapun itu pisah. Kalau yang adapun itu gabung atau adapun pisah? Gabung. Oke, adapun itu digabung. Kalau apapun dipisah, kalau adapun digabung. Lanjut, bawahnya. Dicampur aduk gabung atau dicampur aduk pisah? Pisah. Oke, pisah ya, karena dicampur aduk itu cuma lekatan di-nya yang, jadi karena itu dipisah, aduknya tidak disatukan. Terus bawahnya, ditandatangani gabung atau pisah? Gabung. Gabung karena konflik ya, kalau konflik itu, kata yang dilekati konflik itu harus gabung, jadi satu kata. Bawahnya, menyebarluaskan pisah atau gabung? Gabung. Gabung, konflik. Kemudian bagaimanapun pisah atau gabung? Digabung. Oke. Yang gabung kenapa, bagaimanapun kenapa digabung? Karena bagaimanapun itu adalah konjungsi. Gitu ya. Bagaimanapun, walaupun yang statusnya sebagai konjungsi, maka punnya itu harus melekat katanya, harus terlekat dengan kata dasarnya. Lanjut. Kemanapun itu ke pisah mana
pisah pun atau ke pisah manapun? Yang betul. Atau A. ke Kepisah mana? Pisah. Oke. Ada yang jawab yang B? Atau harusnya malah kemana spasi pun? Pisah ya. Pisah. Kemanapun itu pisah. Kenapa pisah? Ada yang tahu kenapa pisah? Atau harusnya malah gabung semua, kemanapun? Pisah ya. Karena oke. Gimana Mbak Rima? Karena partikel pun itu dipisah aturannya, terus ke itu harus dipisah sama mana. Soalnya nggak ada, kan biasanya buat ngecek digabung atau dipisah itu kayak di mana itu dijadiin memana, kan nggak ada kata memana, berarti dipisah. Oke, benar. Iya, kemananya itu dari kemananya aja harus dipisah ya, kemana, dan punnya itu harus dipisah karena bukan konjungsi. Dan emang aturannya harus dipisah ini ya. Yang bawahnya satu pisah kali pisah pun atau satu kali pisah pun atau malah harus gabung semua. Yang satu kali pun itu ada yang digabung nggak? Nggak ada ya. Ada. Kalau katanya sekalipun. Tapi kalau satu kali pun itu gak pisah. Satu spasi kali spasi pun bisa semua. Nah, mungkin sampai sini ada yang perlu ditanyakan? Belum? Belum. Kalau belum, saya sekarang kita bahas latihannya ya. Teman-teman udah ngerjain semua belum? Belum. Yang belum mengerjakan jangan lupa dikerjakan. Karena latihan soal itu penting ya, agar teman-teman terbiasa gitu dengan latihan soal gitu. Pun meskipun jumlahnya nggak banyak gitu ya, tapi karena jumlahnya ini karena menyesuaikan waktu gitu ya. Nah, mungkin kalau besok pertemuan kita sudah intensif gitu, mungkin bisa diperbanyak gitu ya jumlah soal yang nanti kita bagi ke teman-teman semuanya gitu. Teman-teman, kalian ujian sekolahnya bulan apa kalau boleh tahu? Belum ada pengumuman. Nggak tahu. Oh. Iya. Berarti kita bisa intensif kalau teman-teman mungkin sudah menunaikan kewajiban di ujian sekolah. Kita bisa intensif gitu ya. Tapi karena ini masih teman-teman juga masih ngejar materi untuk ujian sekolah dan juga untuk persiapan UTBK, jadi masih terbagi gitu ya fokusnya. Nah, sekarang kita akan membahas latihan soalnya. Yang belum mengerjakan nanti kalau masih ada waktu silahkan dikerjakan. Dan sekarang kita bahas soal yang pertama.
Nah, saya bacakan dulu soalnya ya. Imbuhan ber yang punya arti mempunyai terdapat pada kalimat A. Adik bersepeda ke sekolah. B. Murid berusaha menyelesaikan tugasnya. C. Saya bermaksud mengunjungi ibu. D. Ibu berbelanja di pasar. E. Petinju itu berkeringat selama bertanding. Yang mana? A, B, C, D, E? C. C. Berkeringat. Bermaksud. Maksud. Bermaksud. Yang C kenapa? Yang E kenapa? Karena bermaksud itu berarti memiliki maksud. Oke. Yang tadi jawab E, kenapa E? Jadi, jawabannya adalah C. Benar, yang C. Kalau yang E itu berkeringat, itu harusnya bukan mempunyai keringat ya, tapi mengeluarkan keringat. Yang paling betul yang C, bermaksud, memiliki maksud. Saya mempunyai maksud mengunjungi ibu. Tapi kalau yang E, petinju itu bukan mempunyai keringat, tapi mengeluarkan keringat. Gitu. Diberi konteks kalimatnya. Lanjut. Oke. 2. Penggunaan akhiran an dalam kalimat berikut ini salah kecuali A, B, C, D, E. Berarti yang betul ya, ini yang benar. A. Oke. Ada yang A, ada yang E. Yang E. A kenapa? E. Yang E kenapa? Oke, E. Banyak yang E ya. Kalau yang A itu harusnya bukan langganan ya, harusnya apa ini? Berlangganan. Berlangganan. Kalau yang sekolahan ini harusnya apa yang B itu? Sekolahan harusnya sekolah. Nggak ada an-nya ya, nggak ada akhiran an. Sekolah itu dibangun sejak 1908. Itu cukup ya, tanpa harus ada akhiran an. Yang C itu harusnya apa? Berkenalan. Berkenalan. Oke. Kalau yang D? Kekecilan. Kekecilan. Oke. Paling tepat E. Simpulan. Kenapa bukan kesimpulan? Ada yang tahu? Dua-duanya ada ya, simpulan itu ada, apa tadi? Simpulan itu ada, kesimpulan itu juga ada. Nah, kalau simpulan, kata dasarnya sama, simpul. Intinya kalau simpulan itu adalah sesuatu yang disimpulkan atau hasil menyimpulkan. Kalau di konteks kalimatnya adalah berarti hal yang disimpulkan, yang disampaikan sudah tepat. Kalau diberi konteks kalimat. Kalau yang kesimpulan, sama, betul. Tapi kalau dalam konteks kalimat ini, yang paling tepat adalah simpulan. Gitu. Ada pertanyaan untuk nomor 2? Lanjut. Ya, nomor 3. Bentuk-bentuk kerancuan apik terdapat pada kata di bawah ini kecuali A, B, C, D, E. Jadi yang betul ya, yang betul A, B, C, D, E. Memperbaiki. Yang A itu salahnya apa itu? Kan. Ya kan, artinya memperbesar itu sudah cukup ya. Ini rancu, artinya bisa bermakna banyak itu ya.
Kalau mempelajarkan, rancu juga ya, kan-nya itu ya, Ya. mengenyampingkan. Harusnya mengesampingkan. Ini udah dibahas minggu kemarin kalau nggak salah. Lanjut. Jawabannya D ya, memperbaiki. Lanjut, nomor 4. Oke. Mana afiks pada kata terbawa dalam kalimat maaf, bukumu terbawa kemarin sama dengan A, B, C, D, E? A. A. Kenapa A? Hal yang tidak disengaja. Ada yang lain? E. E. Oke. Kenapa E? Mbak Rima kenapa E? Karena nggak sengaja tidur. Betul. Konsep imbuhan ter itu sifatnya tadi tidak disengaja, sudah terjadi, gitu ya. Jadi kalau ibu tertidur berarti ibu tidak sengaja tertidur. Ibu sudah tertidur konsepnya. Sama dengan kata maaf, bukumu terbawa berarti bukumu sudah terbawa atau bukumu tidak sengaja terbawa gitu. Kalau yang A berarti gini, kalau diberi konteks kalimat namanya tidak sengaja tercantum di antara mereka yang lulus gitu. Kan nggak boleh, nggak berterima ya. Berarti kalau yang A itu berarti tercantumnya adalah sudah tercantum, bukan tidak sengaja tercantum. Kalau yang konteks maaf bukumu terbawa itu kan ada konsep tidak sengajanya. Pun di kata yang E, tertidur, tidak sengaja tertidur. Nah, kenapa bukan yang D jawabannya? Teringat. Karena sedang terjadi. Oke. Bisa jadi penafsirannya bisa gitu juga, atau juga bisa konsep kalimat ini Ani teringat akan ibunya. Berarti konsep teringatnya adalah sambil lalu. Gitu ya. Nah, kalau misalnya diberi tambahan kata tidak sengaja, berarti gini, Ani tidak sengaja teringat akan ibunya. Betul? Atau Ani, karena konsep ter itu juga bermakna sudah ya, Ani sudah ingat akan ibunya. Nah, kan nggak boleh ya. Karena kalau prinsipnya Ani sudah ingat akan ibunya, berarti anggapan kalimat lainnya adalah bahwa Ani sudah lupa akan ibunya gitu. Nah, karena konsep teringat ini, maka konsep Ani teringat akan ibunya sifatnya adalah sambil lalu gitu. Bukan sudah lupa, ingat gitu. Tapi sifatnya sambil lalu. Gitu. Ada pertanyaan nomor 4? Belum? Oke, saya lanjutkan. Nah, ini banyak yang betul ya. 90% ke atas ini betul. Gabungan kata yang setipe dengan meja plastik. A, B, C, D, E. Tepung beras. Tepung beras. Meja plastik, meja dari plastik. Tepung beras, tepung dari beras. Nomor 6, pemuda itu memperistri kemenakan kenalannya. Anti imbuhan memper pada kata memperistri sama dengan anti memper pada kata A, B, C, D, E. A. A. Oke. Memperalat. Memperistri itu berarti menjadikan istri. Memperalat, menjadikan alat. Kenapa bukan yang E? Memperindah. Kan bisa. Menjadikan indah. Karena kalau memperindah, lekatannya adalah lekatan sifat ya, adjektif. Sedangkan kalau memperistri itu kan lekatannya nomina.
Maka yang paling tepat adalah lekatan memperalat gitu. Yang dilengkapi juga kelasnya nomina gitu. Memperalat, memperistri, mempersuami dan sebagainya. 7. Bentuk kata dalam kalimat di bawah ini baku kecuali A, B, C, D, E. Oke. Kira-kira jawabannya apa? A, B, C, D. Jawabannya adalah B. 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 Kenapa B? Dikarenakan dipersiapkan itu kurang tepat. Harusnya Karena disiapkan oh. atau karena dipersiapkan. Oke, karena dipersiapkan ya. Karena dipersiapkan. Kalau misalnya ini, acara ini sangat menarik dikarenakan dipersiapkan dengan baik. Mubazir ya, dikan beriringan itu mubazir. Padahal cukup dengan kata tanpa imbuhan karena aja itu cukup ya. Acara itu sangat menarik karena dipersiapkan dengan baik gitu. Kayak jawabannya benar B. Terus, kira-kira jawaban yang C dan D itu betul atau tidak? Banyak permukiman. Yang bawahnya pemukiman. Itu betul atau keliru? Kalau permukiman itu artinya apa? Permukiman. Daerah. Daerah. Oke, kalau pemukiman. Proses memukimkan. Oke, betul. Kalau permukiman itu daerah, betul ya, daerah atau kawasan bermukim. Kalau pemukiman proses membuat atau memukimkan. Kalau diberi konteks ya misalnya banyak kawasan permukiman penduduk yang rusak akibat gempa. Berterima ya. Kalau yang D, pemukiman para korban bencana alam berlangsung cepat. Berarti proses memukimkan para korban bencana alam itu berlangsung cepat. Itu kalau diberi konteks gitu ya. Jadi tepat. Jawaban C dan D. Berarti yang jawaban yang kecuali yang keliru yang tidak baku itu adalah yang B. Lanjut. Oke, tadi udah ya ini di materi ada jawabannya apa? Perulangan duduk-duduk sama dengan B. B. Apa? Makan-makan. Oke. Karena sifatnya tadi intensif, santai, lama, tidak kaku gitu ya. Maka yang paling tepat adalah duduk-duduk dengan makan-makan. Gitu. Kalau hampir setiap sore mereka duduk-duduk, berarti hampir setiap sore mereka duduk-duduknya itu yang santai, yang menyenangkan gitu ya. Di depan rumahnya pun dengan kata makan-makan gitu ya. Makan-makan yang sifatnya santai, tidak kaku, intensif, dan sebagainya. Oke, saya lanjutkan. 9. Ayah mengangguk-angguk mendengarkan cerita paman. Nah, makna bentuk ulang, mengangguk-angguk sama dengan makna bentuk ulang pada kalimat A, B, C, D, E. A, mereka sudah bekerja mati-matian. B, saya terima barang ini sebagai kenang-kenangan. C, perempuan itu menyesali dirinya sambil memukul-mukul dadanya. D, anak-anak berkejar-kejaran sambil berteriak-teriak. Atau E, buah-buahan di kebun kami mulai dipanen. C. Kurang terdengar apa? E, buah-buahan? C. C. Oke. Kenapa yang jawab C? Kenapa yang C?
konteksnya itu kan mengangguk-angguk karena mendengar cerita, terus memukul-mukul karena menyesali dirinya. Oke. Oke. Bisa juga, bisa kalau dilihat dari konteksnya, kalau tidak dilihat dari makna bentuk ulangnya gitu ya. Mengangguk-angguk. Berarti konsepnya berulang-ulang. Memukul-mukul juga berulang-ulang. Itu yang pertama. Yang kedua, mengangguk-angguk itu kelas katanya verba. Yang kedua, memukul-mukul kelas katanya juga verba. Gitu ya. Jadi dilihat konteksnya bisa, dilihat dari makna kata ulangnya atau bentuk ulangnya pun bisa. Jawaban yang paling tepat adalah C. Lanjut. Nah, ini banyak yang betul ya, 90% ke atas betul. Pola kata yang sama dengan pola biru laut adalah A, B, C, D, E. Merah darah. Oke, ini betul ya. Biru laut, merah darah. Laut berwarna biru, darah berwarna merah. Lanjut. Kalimat yang menggunakan kata ulang yang menyatakan makna hal. Nah, bentuk ulang yang menyatakan makna hal. Itu apa? A. Sudah lama dua sahabat itu baik itu tidak bersurat-suratan. B. Dalam tambal-menambal ban, bengkel itu ahlinya. C. Hanya karena tetap menatap, dua orang itu berkelahi. D. Tabrak-menabrak, akhirnya tidak terhindarkan akibat kabut pekat itu. Atau E. Para pemain masih menendang-nendang bola. B. A, B, C, D, E. B. Tambal B. menambal Oke. Kenapa yang tambal menambal? Kenapa tambal menambal? merupakan aktivitas menambal ban. Oke. Karena hal itu kalau diberi konteks berarti kayak gini ya. Dalam hal tambal menambal ban, bengkel itu ahlinya, gitu ya. Kalau yang misalnya, kalau yang A, sudah lama dua sahabat itu tidak hal bersurat-suratan. Tidak ya. Sifatnya bukan makna hal ya. Sifatnya ini keterangan tidak bersurat-suratan, bukan hal. Resiprokal ya. Resiprokal itu saling bersurat-suratan gitu ya. Nah, yang hal itu adalah tambal menambal. Yang resiprokal itu juga tatap menatap itu juga resiprokal. Tabrak menabrak itu juga resiprokal. Lanjut. Ada pertanyaan nomor 11? Belum? Yang itu bagaimana, Kak? Gimana? Menendang-nendang itu bagaimana? Kalau menendang-nendang, para pemain masih menendang-nendang bola. Berarti kalau menendang-nendang itu dia adalah bentuk jamak. Menendangnya berulang kali. Kalau yang resiprokal itu ciri-cirinya adalah misalnya ada dua subjek, dua pelaku, dia harus saling melakukan. Misal bersalaman, salam menyalam. Itu dua-duanya harus saling membalas gitu ya. Nah, kalau menendang-nendang itu kan konteksnya tidak jelas. Maka menendang-nendang di sini sifatnya adalah bentuk jamak gitu ya. Berulang kali gitu. Lanjut, ada pertanyaan lagi? Lanjut ya. Ya. Ini saya lanjutkan. Nomor 12. Afik ke an pada kata di bawah ini berfungsi membentuk kata benda kecuali apa ini? Kebaikan, kebersihan, ketuhanan, kepergian, kelihatan. Berarti yang bukan nomina. Yang bukan nomina itu yang mana? Kurang terdengar? Gimana? Kepergian. Kepergian itu apa? Nah, antara verba sama sifat kurang tahu. Kepergian itu pergi itu berarti dia pergi, misal dia pergi itu berarti verba. Kalau bertemu ke an itu jadinya nomina. Teman-teman boleh ngecek di IBBI, kepergian itu kelasnya nomina atau bukan. Tapi setahu saya kalau pergi ketemu ke an jadinya nomina.
pun kata ketuhanan itu juga nomina. Tuhan bertemu ke an, jadinya ketuhanan, itu kelas katanya juga nomina. Ada yang tahu jawaban nomor 12 ini apa? E. Oke, kelihatan. Kenapa kelihatan? Kelihatan itu apa sih? Verba. Oke. Sip, kelihatan. Kebaikan itu juga nomina, kebersihan itu juga nomina. Yang di sini kelihatan itu yang sifatnya, yang kelas katanya adalah verba. Dia kelihatan cantik. Nah, kelihatan di sininya jadinya verba. Itu. Ada pertanyaan nomor 12? Saya lanjutkan ya. Oke. Hakim mempertemukan kedua orang yang bersengketa itu. Makna gramatikalnya adalah A, membuat jadi bertemu, B, menyuruh bertemu, C, supaya bertemu, D, membuat pertemuan, E, berusaha mempertemukan. Jawabannya? E. Berusaha mempertemukan. Bukan. Ada yang lain? A. Oke. Mari kita cek dengan memberi konteks. Hakim, misal kalau E ya, hakim berusaha mempertemukan kedua orang yang bersengketa itu. Bisa? Sebenarnya bisa. Tapi ada yang lebih tepat. Hakim membuat jadi bertemu kedua orang yang bersengketa itu. Nah, makna mempernya bermakna membuat jadi bertemu. Gitu. Ada yang bingung soal nomor 13? Ini kalau di materi morfologi itu ada dibedakan antara makna afiksasi dengan makna kamus. Nah, nanti kalau kalian misalnya belajar linguistik gitu ya, memper di sini akan dibedakan dengan konsep pemberian konteks makna kamus. Kalau diberikan makna konteks kamus, maka seperti ini. Kalau diberi konteks makna imbuhan, maka akan jadi seperti ini. Nah, dalam konsep makna gramatikalnya, memper di sini adalah membuat jadi bertemu, mempertemukan. Berarti membuat jadi bertemu gitu. Kalau dilihat konteksnya, itu berterima. Tapi kalau dilihat dari makna gramatikalnya, itu jawabannya adalah membuat jadi bertemu. Itu. Saya lanjut. Nah, bentuk reduplikasi superlatif. Jawabannya A, B, C, D, E. Sebaik-baiknya, gitu ya. Mencoba sebaik-baiknya, superlatif. Berarti konsepnya adalah sebaik-baiknya, dibuat paling baik, super, paling baik, paling. Pokoknya kalau paling itu superlatif berarti biasanya se-nya, sebaik-baiknya. Bentuk reduplikasinya. Saya lanjutkan. Kata berimbuhan mei yang menyatakan perbuatan dilakukan berkali-kali. A, B, C, D, E. D. Mencambuki. Berarti mencambuk, cambuki. Atau berulang kali mencambuk. Gitu. Mungkin sampai nomor ini ada yang perlu ditanyakan? Belum? Tidak. Oke. Sekarang sudah jam 5:12. Mungkin dari saya itu ya. Intinya teman-teman semangat. Jangan lupa jaga kesehatan. Jangan lupa bahagia juga. Kalau ada tugas, ada pekerjaan itu silahkan diselesaikan, dilihat prioritas, skala prioritasnya gitu ya. Jangan terlalu banyak dipikirkan gitu ya. Karena yang paling penting dari setiap tugas pekerjaan itu adalah action-nya gitu ya. Jadi action itu kalau prinsipnya gini, action itu adalah cara untuk mengubah pemimpi menjadi pemenang gitu. Kenapa? Karena bermimpi tanpa perbuatan sama dengan kebohongan gitu. Jadi perbanyak action. Jadi berbanyak melakukannya gitu. Mungkin dari saya cukup sekian teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak.
Oke, jangan lupa presensi, masih ada 2 menit. Terima kasih. Saya end meeting ya.